Ya, apa kabar ini Bang Uki? Ya, alhamdulillah baik. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah sehat. Saya kira tema ini memang tidak diangkat lagi karena berhubung mungkin sibuk Ya. buat perfilmannya. Sibuk Ya. kemarin memang. Jadi Ya, ada memang. film yang kita bikin, ya alhamdulillah sudah selesai. Ya, Sempat alhamdulillah. saya baca koran online yang memang betul-betul suatu kebanggaan tersendiri bagi tim dan keluarga, bahkan masyarakat Kota Bau-Bau turut berbangga diri karena minimal selama ini kita memang disuguhkan dengan kesenian-kesenian segi musik, akan tetapi minim sekali dalam dunia perfilman, dan kalian sudah menunjukkan bakat itu yang kemudian bisa menjadi juara terfavorit yang ada kan di Sulawesi Selatan. Ya, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah Berhasil. Nah, Walaupun kemarin kita tidak berpikir untuk menang, ya kita bikin Betul. saja, alhamdulillah bisa. Nah, malam ini ya sesuai dengan poster yang sudah kita sebarkan beberapa waktu yang lalu, bahwa topik yang akan dibahas oleh Bang Al-Hidaynur, atau kita disapa dengan Bang Uki saja. Arab, itu Bang Uki. Saya lebih familiar disebut orang-orang Bang Uki. Ya. Jadi Kesultanan Buton dan konstitusi Kesultanan Buton yang sudah ada dari zaman dulu leluhur kita, dan sekarang ketika dikaji dalam hukum tata negara yang saat ini adalah basic Bang Uki, Iya. sebagai seorang akademisi dan juga sebagai ownernya IGLC. Oke, ya, jadi bagaimana Anda melihat, ya Bang Uki melihat konstitusi Kesultanan Buton dalam kajian hukum tata negara Indonesia saat ini? Ya, sebelum saya jauh membahas terkait persoalan konstitusi Kesultanan Buton, saya perlu mengklarifikasi terkait pamflet ataupun brosur yang beredar di sosmed yang kemudian ada beberapa sebagian orang ataupun masyarakat awam sepintas melihat tema itu seakan konstitusi Kesultanan Buton seakan menawarkan dirinya untuk bagaimana bisa mengatur sebuah negara. Padahal sejatinya maksud dari tema itu bahwasanya bagaimana konstitusi Kesultanan Buton dalam perspektif orang-orang yang bergelut konsentrasi di bidang ilmu hukum tata negara itu. Nah, terkait persoalan konstitusi Kesultanan Buton, dari segi nomenklatur, masyarakat lokal lebih familiar untuk menyebutnya Undang-Undang Sarawuliu. Tetapi kalau dalam kajian perspektif hukum tata negara, dalam hal ini bagaimana pembentukan perancangan sebuah peraturan perundang-undangan, disebut undang-undang berarti adalah sebuah aturan yang memang mempunyai turunan yang mungkin di atasnya itu ada sebuah aturan yang tertinggi. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar ataupun Konstitusi atau Grondwet dalam istilah Belanda. Nah, kenapa saya lebih sepakat untuk menyebut nomenklatur dari Undang-Undang Sarawuliu ini, menyebutnya sebagai konstitusi Kesultanan Buton? Karena memang isi muatan dari konstitusi itu, sebagaimana kalau kita melihat pendapat para ahli, misalkan Profesor Sri Sumantri ataupun Jan Gerhard van Beek dan Miriam Budi Harjo, ketiga tokoh ini lebih bersepakat bahwasanya muatan dalam isi konstitusi itu ada tiga pokok dasar. Yang pertama itu mengatur tentang hak asasi manusia dan warga negara. Kemudian yang kedua mengatur tentang bagaimana susunan ketatanegaraan yang sifatnya fundamental, misalkan kelembagaan negara berserta kewenangan-kewenangannya, tupoksinya. Dan kemudian yang ketiga mengatur tentang pembatasan
susunan ketatanegaraan ataupun kelembagaan negara tersebut yang sifatnya fundamental. Jadi ketiga ini jika dikaitkan secara general memang betul muatan konstitusi termuat di Konstitusi Martabat 7 Kesultanan Buton. Nah, poin pertama berbicara tentang hak asasi manusia. Pada pasal 1 di Undang-Undang Dasar Konstitusi Kesultanan Buton ada falsafah binci-binci kikuli. Ya, binci-binci kikuli. Ya. Jadi binci-binci kikuli ini dimaknai dengan prikemanusiaan. Artinya adalah jika mencubit kulit diri sendiri sakit, maka tentu akan sakit pula bagi orang lain. Nah, dari segi pemaknaan ini mempunyai inti dari substansinya adalah bagaimana persamaan hak, sepenanggungan dan sependeritaan dalam bagaimana memahami eksistensi manusia itu sendiri. Binci-binci kikuli ini disadur dalam konsep ajaran-ajaran tasawuf. Lebih menariknya, dalam anatomi sebuah konstitusi mesti ada mukadimah di dalamnya. Dan mukadimah di Undang-Undang Dasar Kesultanan Buton ada kalimat hadis, entah hadis ini sahih ataupun dhaif, terlepas dari itu substansi makna di dalamnya itu sangat begitu dalam. Kalimatnya seperti ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenalah dirimu maka engkau mengenal Tuhanmu. Mengenal Tuhannya. Ya. Ini mengandung makna yang begitu dalam. Berbicara konstitusi adalah asas-asas ataupun norma yang sifatnya fundamental dalam sebuah penyelenggaraan sebuah negara. Dalam penyelenggaraan sebuah negara, segala kebijakan ataupun kekuasaan di pihak sultan ataupun lembaga-lembaga negara yang ada di Kesultanan Buton tentu kiranya harus memantapkan prinsip dasar ini, sehingga dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu kemudian menjadi prinsip prikemanusiaan, binci-binci kikuli yang kemudian dimanifestasikan 4 pemahaman dasar yang kita kenal seperti Pomama Siaka, Pomama Yaka, Popia Piara, dan Puangka Kataka. Nah, tentu ini menjadi awal pembuka yang kemudian berlanjut pada pasal-pasal setelahnya. Berbicara masalah konstitusi, tentu kiranya ini menjadi sebuah supremasi hukum yang memang harus menjadi rujukan dasar untuk bagaimana proses penyelenggaraan sebuah negara. Nah, itu kalau kita berbicara masalah konstitusi. Jadi kalau konstitusi Kesultanan Buton ini lebih menekankan muatannya adalah ajaran-ajaran tasawuf. Memang pada masa Lailangi menggarap konstitusi Kesultanan Buton ini merujuk pada ajaran-ajaran tasawuf yang berkembang pada masa itu. Nah, ini yang menarik banget. Penggunaan konsep keagamaan, kan bisa dibilang bahwa konsep keagamaan yang dimasukkan ke dalam konstitusi sebuah kesultanan. Nah, kira-kira bentuk pemerintahan yang kalau kita mau bandingkan bentuk pemerintahan yang terjadi pada saat kesultanan dan pada saat dikaji pada saat hukum tata negara hari ini, apa yang bisa kita bagaimana bentuk pemerintahannya? Ya, baik. Terkait dengan bentuk pemerintahan yang ada di Kesultanan Buton,
Saya melihat bahwa dalam konstitusi Kesultanan Buton pada penyelenggaraannya memang betul kental dengan nuansa-nuansa Islam di dalamnya. Terlepas dari implementasinya bagaimana di lapangan, saya berbicara di sini secara normatif yang kemudian membaca konstitusi tertulisnya. Terlepas dari implementasinya itu lain soal. Sultan Lailangi menggarap konstitusi martabat 7 Kesultanan Buton ini disadur dalam ilmu-ilmu tasawuf. Jadi ada lembaga-lembaga di kesultanan merupakan bentuk tamsilan dari martabat kehambaan ataupun martabat ketuhanan dan martabat kehambaan. Ini saluran ilmu-ilmu tasawuf yang memang pada saat itu dibawa oleh ulama Virus Muhammad namanya. Dan memang pada saat itu masa Lailangi di Nusantara lagi gencar-gencarnya peminat paham-paham tasawuf sehingga berkembang di Tanah Buton. Dan Lailangi menjemput bola itu untuk kemudian menjadikan sebuah rujukan dasar bernegara. Ini yang lebih menarik. Sehingga kalau untuk melihat dalam bentuk pemerintahannya, nah, terkait bentuk pemerintahan, saya lebih bersepakat menganut teokrasi Islam. Teokrasi Islam. Meskipun ada beberapa sebagian menganggap bahwa pemerintahan Kesultanan Buton itu berbentuk monarki parlementer. Nah, kalau monarki absolut itu sebelum kesultanan masih pada kerajaan, raja ataupun ratu pada saat itu sifat bentuk pemerintahnya bersifat monarki absolut. Saya belum melihat bagaimana penyelenggaraan pemerintahan di masa kerajaan pada saat itu. Karena kalau kita berbicara masalah bentuk pemerintahan monarki, ada 3 kategori bentuk pemerintahan monarki, yakni monarki absolut, di mana monarki absolut ini segala kekuasaan raja ataupun ratu dia sifatnya mutlak, tanpa diganggu-gugat. Sultan pengen begini, ya begitu. Tidak ada sistem check and balance di situ. Bahkan tidak ada saling mengawasi. Seperti halnya demokrasi saat ini yang ada di Indonesia. Ada sifat res politika. Nanti kita akan bahas res politika sebentar. Nah, ada juga bentuk pemerintahan di masa kerajaan monarki konstitusional. Monarki konstitusional di sini adalah segala bentuk kekuasaan raja dibatasi oleh aturan yang sifatnya mendasar, dalam hal ini konstitusi. Kemudian monarki parlementer. Monarki parlementer ini segala kekuasaan raja dipegang ataupun diambil alih. Kekuasaan tertingginya adalah parlementer. Jadi dalam bentuk monarki ini sifatnya berdasarkan kekuasaan raja. Terkait pada pemilihan pemimpin dalam estafet kepemimpinan selanjutnya, maka diambil dari turunan garis raja, patrilinear 1 garis bapak. Nah, kalau misalkan ada yang mengatakan bentuk pemerintahan Kesultanan Buton yang mengatakan monarki parlementer, semestinya kita kembali definisi monarki parlementer itu sendiri. Kalau monarki parlementer, mesti pemimpinnya harus 1 garis keturunan dan ya harus 1 garis. Siapapun yang menjadi raja ataupun sultan harus 1 garis. Kenyataannya di pemerintahan kesultanan dengan berlakunya konstitusi martabat 7 Kesultanan Buton yang dideklarasikan oleh Lasinya kalau tidak salah di depan Masjid Agung Keraton Buton saat itu,
pada kenyataannya dalam pemilihan sultan itu, siapapun yang menjadi pemimpin itu ada dikelompokkan 3 bangsawan. Kamburumburu Talupalena itu. Jadi ada kaum Tapi-Tapi, Kumbewaha, Tanai Landu. Nah, itu ketiga itu. Dan ketiga ini bukan merupakan satu garis kebapaan. Saya lebih bersepakat bentuk pemerintahan di Kesultanan Buton itu menganut teokrasi Islam. Karena muatan-muatan isi di dalam konstitusi tersebut bernuansa Islam. Bahkan pemimpin sultan itu harus bersifat, ada sifat kerasulan, sidik, fatwana, tablik, dan amanah itu. Ada tamsilan dari Saraugena itu Sultan, Sapati, Genepulu, Kapitalau. Ini ditamsil dalam martabat ketuhanan dan kemudian martabat kehambaan. Nah, ya, itu pantas saja ya disebut khalifah. Ya, khalifah di Mekah. Khalifah Kamis. Nah, ini kajian dalam ilmu agama versi tasawufnya. Kan tetapi saya membahas terkait persoalan kajian hukum ketatanegaraan ini. Lebih menarik sebetulnya kalau kita mengkaji terkait konstitusinya. Terlepas dari implementasi bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan pada saat itu. Saya lebih berbicara normatif dan melihat sebuah konstitusinya sangat menarik. Jadi saya lebih bersepakat bentuk pemerintahnya adalah teokrasi Islam. Sama halnya seperti Piagam Madinah atau di Iran yang menganut teokrasi Islam. Itu bentuk pemerintah. Sinyalir begitu ya, berdasarkan muatan-muatan konstitusinya memang dia teokrasi Islam. Teokrasi Islam dia. Ya, jadi terus ada juga, kan tadi kita sudah bilang bahwa teokrasi Islam. Ada juga yang bilang bahwa itu adalah saling membeli. Ya, yang sudah terjadi di Buton itu adalah tres politika. Nah, ini kan menarik ini. Padahal kalau dia dari tahun keberadaannya di luar Kesultanan Buton dibandingkan tres politika. Nah, ini kan perlu ketika dikaji dalam hukum tata negara. Nah, ini nih pasti kira-kira bagaimana menurut Bang Luki? Ya, betul. Memang selama ini memang kita selalu didengarkan dengan hal-hal yang sifatnya bisa membawa kita untuk berbangga diri. Akan tetapi kalau dalam kajian hukum tata negara terkait masalah tres politika, yang konon katanya banyak yang tersebar bahwasanya sebelum teori Montesquieu dengan tres politikanya, sebelum Montesquieu menerapkan tres politika, sudah lebih dulu di Buton ada tres politika. Tres politika ini dalam bahasa Yunani yang kemudian dibagi atas 3 suku kata. Trias adalah adalah 3, as adalah poros, dan kemudian politika adalah kekuasaan. Jadi 3 poros kekuasaan ataupun separation of power, pembagian kekuasaan. Ada 3 poros kekuasaan ini. Dalam hal ini pada teori yang dimaksud oleh Montesquieu, yakni ada pembagian kekuasaan, 3 poros kekuasaan, dalam hal ini eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, apakah yang ada di Indonesia sekarang kan kayak gitu? Kalau di Indonesia ada perpaduan, bahkan ada eksaminatif seperti BPK. Jadi tidak serta-merta murni dari tres politika. Nah, kembali di Buton itu sendiri. Betulkah di konstitusi Kesultanan Buton itu masa pemerintahannya menganut pembagian kekuasaan, dalam hal ini tres politika? Nah,
Ini yang perlu dikaji. Kita memaknai dulu trias politika yang dimaksud oleh Montesquieu. Trias politika yang dimaksud oleh Montesquieu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini sifatnya kelembagaan yang sifatnya independen, saling mengawasi. Tidak ada salah satu kekuasaan yang mutlak sewenang-wenang dilakukan oleh lembaga yang satu ataupun lembaga yang lain. Ada check and balance di dalamnya, saling mengawasi. Eksekutif adalah yang menjalankan sebuah undang-undang. Kemudian legislatif adalah yang membuat sebuah aturan undang-undang. Dan kemudian yudikatif adalah yang mengawasi jika ada yang melanggar sebuah aturan undang-undang tersebut. Dan ketiga ini yang dimaksud oleh Montesquieu dengan definisinya ini adalah dia sifatnya independen kelembagaan. Kita kembali di Buton. Betulkah ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Nah, eksekutif mesti kita buka memang naskah martabat 7-nya. Jadi supaya tidak ngambang atau dikirakan sebagai asumsi dari penjelasan saya. Kalau eksekutif di Kesultanan Buton disebut Saraugena, yang dimaksudkan seperti Sultan, Sapati, Kenepulu, Kapita Raja atau Kapita Laut, Lakina Surawulio. Itu masuk dalam kategori Saraugena. Oke lah, kita menyebutnya eksekutif. Tetapi kalau dilihat dalam segi tugas ataupun wewenangnya, ini misalkan Sapati di samping dia sebagai ruh ataupun yang menjalankan roda pemerintahan sultan, jadi dia juga berhak untuk menjadi semacam mengadili orang-orang yang bersalah. Ini kan ranahnya yudikatif, sedangkan dia pada persoalan ranah eksekutif. Kok eksekutif bisa merangkap jabatan menjadi sebuah ranah yudikatif yang sifatnya mengadili orang yang bersalah? Ini bukan ranahnya eksekutif, ranahnya yudikatif. Nah, ini yang menjadi rancu. Jadi kalau untuk Saraugena di bidang eksekutifnya masih rancu di dalam. Karena kewenangan Sapati yang seperti yang saya sebutkan tadi, Sapati ini kan Aronasara ini yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan jalannya roda pemerintahan seperti yang saya sebutkan tadi. Di samping itu dia kok bisanya dia bisa bertindak sebagai mengadili sebuah perkara-perkara yang sifatnya tidak sesuai dengan aturan dasar perundang-undangan, misalkan kita sebut saja begitu. Karena ada kewenangan Sapati yang kemudian mengambil peran kewenangan yudikatif. Misalkan kalau dalam Konstitusi Martabat 7 Kesultanan Buton itu di pasal 5A. Di pasal 5C. Sapati diberi kewenangan untuk memutus sebuah perkara. Bayangkan. Dia bagian eksekutif, tetapi dia merangkap jabatan sebagai ranah pengadilan yudikatif ini sebenarnya dalam memutus perkara. Jadi kewenangannya itu seperti misalkan dosa, utang, yaitu Sapati berhak menagih denda orang-orang yang bersalah yang terkena hukuman denda. Kemudian pasabu, memecat orang yang bersalah. Pemurusi
membeslak barang bukti dan orang yang bersalah. Bayangkan. Kemudian papasi mengasingkan orang yang bersalah, dan peka mati artinya menghukum mati orang yang bersalah. Ini sebetulnya kewenangan yudikatif. Yang dimaksud Montesquieu, eksekutif itu tidak rangkap jabatan, tidak mengambil segala bentuk kewenangan yudikatif. Jadi kalau dikatakan bahwasanya Di Botton itu menganut res politica jauh sebelum Montesquieu mengemukakan itu, bagi saya itu salah persepsi sebenarnya, ataupun asumsi yang mungkin yang tidak bertanggung jawab, yang mungkin tidak berdasarkan dengan keilmuan seperti saya hukum tata negara. Kemudian saya melihat lagi legislatifnya. Nah, seperti Ontogena dan Siolimbona, ada dua yang memang betul-betul menjadi sebagai lembaga pengawasan. Ontogena dan Siolimbona. Ontogena ini bisa mengawasi kinerja Sapati ketika ada hal-hal yang memang betul-betul bertentangan dengan aturan, maka dia wajib mengawasi. Siolimbona mengawasi juga. Kalau dalam kajian ketatanegaraan Indonesia, legislatif, DPR dalam hal ini, sebagai lembaga yang menampung aspirasi rakyat, itu legislatif. Kalau di Botton, yang menampung aspirasi rakyat itu adalah Kenepulu yang ranahnya eksekutif. Maka Kenepulu itu Keni dan Pulu. Keni itu adalah memegang dan Pulu itu adalah bicara. Mengumpulkan sebuah aspirasi-aspirasi masyarakat yang kemudian dikemukakan ataupun diusulkan kepada Sultan. Ini menjadi tidak serta-merta memenuhi unsur dari res politica. Itu yang jadi bisa terbantahkan itu. Terbantahkan. Jadi jangan kita menganggap bahwa kita itu terlalu dianggap melebih-lebihkan, dan sampai orang yang di luar mentertawakan kita. Sebetulnya harus dikaji dengan berdasarkan keilmuan. Ya, sebenarnya Bang, ketika konstitusi Kesultanan Botton tadi kan memang ada kaitannya dengan konstitusi di KRI sekarang ini. Hanya ini bagaimana ketika konstitusi Kesultanan Botton yang ada di masa lalu diterapkan pada masa kini, kira-kira bagaimana menurut Bang Uki? Oke. Oh, tadi ketinggalan satu. Sebelum saya jawab yang pertanyaan ini, legislatifnya sudah dibahas, eksekutif sudah tadi. Sekarang yudikatif. Yudikatif yang sifatnya untuk mengadili orang-orang yang bersalah. Kalau dalam res politika yang dimaksud Montesquieu, itu sifatnya independen. Sebuah lembaga yang sifatnya mengawasi, bukan ad hoc. Di Botton itu ad hoc. Ketika ada seseorang yang bersalah, ada yang bersalah misalkan dengan perbuatan ini misalkan, maka dibentuk siapa yang menjadi hakim di situ untuk menuntut. Dilihat dari segi perbuatan yang dilanggarnya apa. Jadi dikumpulkan berdasarkan beberapa pakar yang ahli di bidangnya. Jadi adapun perbuatan-perbuatan yang memang melanggar, yang tidak sesuai dengan aturan, maka dipanggil orang-orang itu untuk memutuskan siapa yang menjadi. Jadi
lembaga peradilan yang sifatnya ad hoc ini yang sifatnya sementara hanya dibentuk pada saat terjadi sebuah perbuatan yang kemudian setelah itu diputuskan maka tidak berlaku lagi. Jadi temporary saja ya, jadi sementara. Ya. Jadi kalau yudikatifnya sebagaimana yang dimaksud oleh Montesquieu tidak mengenah unsur itu. Persoalan pertanyaan selanjutnya, Konstitusi Kesultanan Buton diterapkan pada masa kini. Nah, sebetulnya bisa saja bagaimana nilai-nilai yang ada di Konstitusi Kesultanan Buton itu yang kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di kalangan birokrat pemerintahan. Minimal tidak eksekutif maupun legislatif membuat sebuah perda. Perda dalam hal ini mengambil nilai-nilai yang ada di dalam Konstitusi Kesultanan Buton, sebab di Konstitusi Kesultanan Buton dalam penyelenggaraan sebuah pemerintahan itu memang betul-betul terdoktrin dari sifat-sifat keislaman dan keagamaan itu sendiri. Tentu kiranya bukan berarti kita mengambil keseluruhan dari Konstitusi Kesultanan Buton itu yang kemudian kita masukkan dalam naskah akademik pembuatan perda. Akan tetapi kita ambil sebagian nilai-nilai apa saja yang memang betul-betul sifatnya fundamental yang kemudian menjadikan sebuah konsideran pada pembentukan perda itu sendiri. Tadi kan Bang Uki bilang hal-hal yang diambil. Menurutnya Bang Uki kira-kira hal-hal baik seperti apa yang bisa diambil ini dari Konstitusi Kesultanan Buton yang bisa diterapkan pada masa kini, karena ya walaupun kita tahu sekarang kita ada dalam wilayah NKRI yang menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Ya, seperti misalkan nilai-nilai binci-binci kuli, sarapatanguna, sifat pemimpin yang mempunyai sifat kerasulan. Ada beberapa hal yang memang betul-betul sangat fundamental untuk bagaimana menjalankan sebuah pemerintahan yang baik, good governance dalam hal ini, untuk dijadikan sebuah landasan peraturan daerah. Minimal tidak Pol PP misalkan. Pol PP salah satu fungsinya adalah mengawasi perda. Kalaupun pembentukan perda yang diambil dari saduran nilai-nilai konstitusi, maka Pol PP mesti ada polisi adat. Ini menarik ini. Polisi adat. Oke lah, kita tidak seperti Aceh yang menerapkan syariat Islam, yang mungkin mempunyai otsus, otonomi khusus. Minimal tidak ada ruang untuk bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai martabat 7 Kesultanan Buton itu dalam segi tatanan pemerintahan daerah berbentuk perda. Ini menarik ini. Kalaupun ada yang mengatakan ataupun ada sanggahan bahwasanya, itu akan bertolak belakang dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 ataupun nilai-nilai Pancasila. Nah, perlu saya jelaskan, dalam perancangan pembentukan peraturan perundang-undangan atau dalam hal ini perda, dalam konsiderannya itu kita dilegitimate dengan Undang-Undang Dasar 45 dalam hal ini pasal 18B ayat 2. Diakui oleh negara. Kesatuan masyarakat adat diakui oleh negara sepanjang keberadaannya masih ada. Nah, rujukan-rujukan inilah yang menjadi sebuah patron yang betul-betul sangat prioritas untuk bagaimana memuluskan jalannya perda ini. Tidak ada pertentangan, apalagi dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kalau kita berbicara sejarah Pancasila, Pancasila itu lahir dari keberagaman
daerah-daerah Nusantara pada saat itu. Sehingga terciptalah 5 sila. Jadi kalau nilai-nilai konstitusi Kesultanan Buton, muatan di dalamnya itu menganut nilai-nilai keislaman, itu masuk asas Pancasila di dalamnya. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal poin pertama ya. Jadi tidak terbantahkan Ya. ketika produk perda ini yang kemudian diformulasikan dalam sebuah aturan untuk bagaimana mengimplementasikan di suatu daerah kita sendiri. Ya, dan ini menarik ini. Ya. Artinya konstitusi Kesultanan Buton yang sudah terbukti di masa lalu digunakan masa kini dalam lingkup kecil entitas budaya Buton. Ya, dalam hal ini dimulai dari Kota Bau-Bau. Bisa jadi sebagai project. Benar. Artinya bahkan ini memang kedepannya perlu ada pembahasan terkait bagaimana penerapannya ke dalam sebuah perda seperti yang Bang bilang tadi. Bahkan kalau boleh saran, mestinya Sultan hari ini menjadi sebuah ruh pengawasan, kalau saya sebut seperti itu, mengawasi jalannya sebuah penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Jadi jazirah Kesultanan Buton. Mesti dia jadi dengan sebagai penerapan dikuatkan dengan perda itu tadi. Walaupun tidak ada wilayah cakupannya. Iya. Tapi penerapan itu harus memang betul-betul terimplementasi dalam masa kini. Masa kini. Itu yang mesti dipikirkan oleh stakeholder hari ini. Nah, kan tetapi apa yang menjadi tidak adanya konsep ini yang mungkin ada sebagian yang menganggap, wih, kita ini bukan seperti Aceh. Ya, atau mungkin mungkin kita tidak tahu ini. Ya, atau mungkin jangan sampai bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Jadi kalau saya bilang tidak ada pertentangan di dalamnya ketika kita mengambil nilai-nilai adat istiadat untuk bagaimana merancang sebuah pembentukan perda di dalam itu. Ya. Oke, Bang Uki. Closing statement. Penutup. Oke. Jadi terkait persoalan konstitusi Kesultanan Buton yang lebih membanggakan kita, meskipun tadi kita sudah menjelaskan trias politika yang mungkin sebagian orang sudah menganggap bahwasanya trias politika ini jauh sebelum Montesquieu mengemukakan itu di Buton sudah ada. Akan tetapi ada satu kebanggaan yang mungkin belum tersebar ataupun belum diketahui banyak orang. Jadi para pakar ahli menyebut konstitusi tertulis pertama, yakni Piagam Madinah, konstitusi tertulis. Jadi pada awal masa keislaman 1 Hijriah atau 622 Masehi, masa Nabi pada saat itu membentuk sebuah aturan konstitusi tertulis. 6 abad setelahnya ada konstitusi tertulis yang di Inggris yang kita kenal itu Magna Carta, sebuah piagam bebas dalam kekuasaan. Itu pada abad 1225, sekitaran itu. Kemudian lahirlah konstitusi yang digarap oleh Sultan Sultan Dainu Ihsanuddin, dalam hal ini Leilani. Jadi kita memang urutan ketiga konstitusi tertulis di dunia.
Jadi perkembangan konstitusi yang menyebar di dunia itu berkiblat ketika konstitusi Amerika pada abad 1748 setelah deklarasi kemerdekaannya yang kemudian dibuat oleh konstitusi tertulis merujuk pada Magna Carta tadi yang kemudian bisa diadopsi oleh seluruh beberapa negara di dunia, tidak khusus oleh Kesultanan Buton. Kesultanan Buton mempunyai konstitusi tertulis. Itu yang menjadi kebanggaan kita sebenarnya. Kalau rentetan urutan konstitusi tertulis ini dari Piagam Madinah, kemudian Magna Carta, kemudian konstitusi Kesultanan Buton, kalau dirunut konstitusi yang menerapkan nuansa-nuansa keislaman, teokrasi Islam di dalamnya hanya ada dua, yakni Piagam Madinah, kemudian Kesultanan Buton, Martabat 7. Jadi saran saya memang menarik konstitusi Kesultanan Buton ini jangan hanya menjadi sebuah bahan cerita masa lalu yang kemudian kita tidak bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Minimal tidak para birokrat pemerintahnya yang hari ini untuk menciptakan good governance dan kemudian menciptakan clean government itu harus memang betul-betul kita didasari nilai-nilai keislaman di dalamnya. Kemudian berlanjut bagaimana aplikasi di masyarakat. Minimal tidak kita membuatkan perda. Artinya jangan semerta-merta kita mengambil keseluruhan di Martabat 7, tidak. Hanya nilai-nilai yang sifatnya fundamental untuk kemudian bisa dijadikan sebuah perda yang kemudian bisa terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Oke, terima kasih Bang Oki. Ya, sama-sama. Tinggal wajah-wajah berikutnya lagi nih. Oke. Masih banyak pembahasan kalau misalkan kita. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama.